Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang limit fungsi trigonometri. Kita sudah belajar rumus-rumusnya dan contoh-contohnya juga. Nah, sebelum kita masuk ke limit yang berikutnya, yaitu limit menuju tak hingga, jadi sebagai pendalaman atau review lagi dari awal, maka kita akan bahas beberapa soal sebagai latihan tentang limit fungsi trigonometri. Oke? Rumus pada limit trigonometri itu hanya dalam bentuk sinus dan bentuk tangen. Nah, nanti bagaimana cara kita kalau di soal ada bentuk kosinus? Maka nanti akan kita pakailah rumus-rumus trigonometri. Nah, di sini rumus trigonometri yang paling sering digunakan itu ada beberapa. Ini yang paling sering. Yang pertama adalah rumus identitas. Ingat, pada trigonometri kalau sinus kuadrat dari sebuah sudut, misalkanlah kita buat X, ditambah kosinus kuadrat X, nilainya sama dengan 1. Seandainya nanti muncul di soal 1 dikurang cos kuadrat X, maka ini kita ubah menjadi apa? Sinus kuadrat X. Atau nanti kalau yang muncul adalah kosinus kuadrat X dikurang 1, maka ini bentuknya menjadi minus sinus kuadrat X dikali negatif aja ya. Nah, yang kedua yang paling sering muncul itu adalah bentuk sudut rangkap dari kosinus. Ingat, kosinus 2X yang mengubah ini dalam bentuk sinus itu bentuknya menjadi 1 kurang 2 sin kuadrat X. Seandainya nanti dari sini kita jabarin, kalau kita pindahkan sinusnya ke kiri, kan jadinya 2 sin kuadrat X itu sama dengan 1 kurang cos 2X. Gimana kalau di sini tidak ada duanya, gitu ya, nggak ada duanya. Maka kita misalkan yang muncul nanti adalah apa? Yang muncul nanti adalah 1 kurang kosinus X. Berarti ini kan kosinusnya pindah, ini pindah ke kiri, berarti 2 sin kuadrat. Tapi karena di sini bukan 2X, bagi 2 berarti sudutnya menjadi apa? 2 sin kuadrat setengah X. Nanti kalau yang muncul adalah kosinus X dikurang 1, berarti ini tinggal kita kali negatif, gitu ya. Berarti minus 2 sinus kuadrat setengah X. Nah, yang berikut yang sering muncul juga bentuk apa? Pengurangan fungsi kosinus. Misalkan kosinus X dikurang kosinus Y. Maka ini penjabarannya nanti, karena kan tugas kita adalah membuat kosinus dalam bentuk sinus, gitu ya. Maka ini pakailah rumus apa? Minus 2 sinus. Yang pertama tambahkan sudutnya, yaitu apa? X tambah Y tapi bagi 2 atau kali setengah. Setengah X tambah Y. Sekali lagi kurangkan sudutnya dikali setengah. Sinus setengah X kurang Y. Oke, ini nanti rumus yang sering digunakan yang berikut. Nah, yang berikut dalam bentuk tangen. Kadang perlu kita ubah. Yang biasa muncul itu yang bentuk tangen pengurangan sudut. Pengurangan sudut. Misalkan X dikurang Y. Maka ini rumusnya apa? Tangen X dikurang tangen Y. Nanti di bawah 1 tambah, ingat ya. 1 tambah tangen X kali tangen Y. Inilah beberapa rumus yang paling sering muncul di limit fungsi trigonometri. Langsung saja ke contoh. Yang pertama, limit X-nya menuju 0, fungsinya X dikali tangen 2X dibagi cos kuadrat X dikurang 1. Maka ini sangat sederhana. Ingat tadi identitas trigonometri, kalau muncul nanti cos kuadrat X dikurang 1 itu berarti minus sin kuadrat X. Maka ini kita ganti aja menjadi limit X-nya menuju 0, X dikali tangen 2X dibagi dengan, nanti di sini kita ubah menjadi minus sinus kuadrat X. Oke, ini tinggal kita jabarin aja. Berarti limit X-nya menuju 0, dan nanti di sini X dikali tangen 2X. Kemudian yang sinus kuadrat kita jabarin menjadi apa? Sinus X
dikali sinus X. Maka udah punya pasangan masing-masing, tinggal ambil koefisien. Nah ya, tinggal ambil koefisien karena bentuknya udah X dengan sinus X, nggak ada lagi dalam bentuk cos. Maka di sini nanti 1 kali 2 koefisiennya kita ambil dibagi minus 1 dikali 1, berarti hasil akhirnya adalah minus 2. Begitu sederhananya. Oke. Soal yang kedua, di sini limit X tambah 2 menuju 0. Kemudian fungsinya 2 dikurang 2 cos X tambah 2 dibagi dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4. Artinya nanti di sini kalau X tambah 2-nya menuju 0, X-nya menuju minus 2. Kalau kita substitusikan, nanti ini bentuknya adalah 0 per 0. Maka harus kita jabarkan. Nah, bagaimana pula menjabarkan ini? Nah, yang di atas kita keluarkan dulu 2 menjadi limit X tambah 2-nya menuju 0. Oke, di atas kita keluarkan 2-nya menjadi 2 kali gitu ya. 1 dikurang cos X tambah 2. Ya kan, 2-nya aja kita keluarkan. Dibagi yang di bawah kita faktorkan. Faktornya ini kan X ditambah 2 dikali X tambah 2. Nah, sekarang tinggal kita masukin ke rumus limit yang tadi, rumus trigonometrinya. Apa itu? Ingat kalau 1 dikurang cos alfa misalnya itu kan menjadi 2 sin kuadrat setengahnya. Maka ini menjadi 2 kali 2 sinus kuadrat dari setengahnya ini, berarti setengah X tambah 2. Oke, dibagi dengan apa? X tambah 2 dikali X tambah 2. Nah, yang di atas kalau kita kalikan kan menjadi 4 itu ya. Limit X tambah 2-nya menuju 0. Di sini menjadi 4 dikali, ini pecah aja. Sinus setengah X tambah 2 sinus setengah X tambah 2 dibagikan dengan X tambah 2 dikali X tambah 2. Coba lihat, di sini kan adalah bentuk sinus dengan suatu variabel kan gitu. Ini dengan ini kan habis nih. Ambil koefisiennya aja. Ini juga habis nih. Berarti yang sisa apa? 4 dikali setengah dikali setengah. Berarti hasil akhirnya adalah 1. Oke? Jadi segampang itu dia. Baik, yang ketiga. Di sini limit X-nya menuju V per 4. Dari fungsinya X dikurang V per 4 dibagi dengan apa? Cos V per 4 dikurang cos X. Nanti kalau kita substitusikan kan di atas 0, di bawah juga apa? 0. Cos V per 4 dikurang cos V per 4. Nah, bagaimana caranya ini? Mau nggak mau harus kita jabarin lah si cos dikurang cos ini. Harus dalam bentuk apa tadi? Dalam bentuk sinus. Karena rumus kita dalam bentuk sinus. Maka ini kita buat limit X-nya menuju V per 4 dari yang di atas tetap X dikurang V per 4 dibagi dengan, nah yang di bawah gimana? Ingat tadi rumus cos. Cos dikurang cos itu apa? Minus 2 sinus tambahkan bagi 2 atau setengah dari penjumlahannya. Setengah nanti di sini apa? V per 4 ditambahi dengan X kali satunya lagi apa? Sinus setengah dari apa? Pengurangannya V per 4 dikurang X. Oke, inilah nanti bentuknya. Nah, ini tinggal kita selesaikan. X-nya menuju V per 4, yang di atas tetap masih ya. X dikurang V per 4. Nah, yang di bawah kita jabarin nih. Minus, ingat kalau dia sinus negatif itu kan sama aja dengan minus sinusnya. Atau di sini buat sinus minus X itu sama dengan min sinus X. Maka yang ini kan bisa kita buat menjadi apa nanti nih? Menjadi sinus minus setengah dikali X dikurang V per 4. Boleh ya? Dikeluarin
artinya kalau udah negatif di sini keluarin aja negatifnya, dikali negatif menjadi positif, maka di sini menjadi 2 sinus setengah V per 4 ditambah X. Ini tadi udah menjadi apa? Sinus setengah X dikurang V per 4. Nah lihat yang di atas, kan ini udah sama nih, yang ini, ya kan? Berarti bisa kita ambil koefisiennya aja. Yang tinggal apa? Setengah dikali 2 ini habis juga. Berarti yang tinggal yang ini sinus setengah V per 2 tambah X. X nya berapa? V per 4. Tinggal kita substitusikan menjadi X nya menuju V per 4 dari apa? 1 per. Oke, tadi kan di sini sinus setengah V per 4 tambah X, ini tinggal kita substitusikan menjadi limit X nya menuju V per 4 1 per V per 4 tambah V per 4 itu menjadi 2 V per 4 dikali setengah menjadi sinus V per 4 aja, kan 2-nya habis nih. Nah sin V per 4 berapa? Tinggal kita masukkan nilainya. Berarti 1 per V per 4 itu 45. Sin 45 itu adalah setengah akar 2. Maka hasil akhirnya nanti setelah kita rasionalkan, nanti hasilnya adalah akar 2. Oke, nanti bisa dicek. Yang keempat nih, limit X nya menuju Y, tangen X kurang tangen Y. Nanti kalau kita substitusikan ini 0. Kemudian di sini 1 kurang 1 jadinya ya, X per X kalau kita substitusi. Berarti bentuknya 0 per 0. Maka bagaimana cara kita menyelesaikan ini? Harus kita jabarin. Nah, ini kita buat nanti bagaimana? Limit X nya menuju Y, yang di atas tetap aja dulu. Tangen apa? X dikurang tangen Y. Nah, yang di bawah nih, ini kan ada yang sama nih, 1 kurang X per Y, ini juga sama, 1 kurang X per Y. Buat aja, keluarin aja dia, 1 dikurang X per Y. Maka nanti pengalinya di sini kan ini udah keluar nih, berarti 1, tinggal 1 dia, ya kan? Kalau ini dikali 1 hasilnya tetap, ditambah ini apa? Tangen X tangen Y. Oke. Nah, nggak usah bingung, yang ini kan tadi rumus apa? Rumus penjabaran dari tangen. Ingat ya yang tadi ya. Ingat apa penjabaran dari tangen X dikurang Y. Ini adalah rumus dari apa tadi? Tangen X dikurang Y. Kalau ini kita jabarin hasilnya adalah apa? Tangen X kurang tangen Y ber 1 tambah tangen X tangen Y. Maka bentuk yang ini tersubstitusi menjadi apa? X nya menuju Y. Nanti di sini menjadi apa? Tangen X dikurang Y. Ini semua. Nah, yang di bawah apa? Yang di bawah itu 1 dikurang X per Y, samakan penyebut. Berarti ini kalikan ke 1 ya. Berarti Y dikurang X dibagi dengan Y. Oke? Nah, ini kan bisa naik ke atas nih. Berarti sama dengan limit X nya menuju Y, Y nya naikin ke atas, Y dikali tangen X dikurang Y. Nah, ini keluarin negatifnya, Y kurang X kan sama aja dengan apa? Minus X dikurang Y. Nah, ini kan udah sama, tangen nih. Tangen kan ada di rumus, ambil koefisiennya, koefisiennya 1, habis nih. Berarti Y per minus 1. Hasil akhirnya adalah minus Y. Oke, cukup gampang ya. Yang penting harus diingat nanti apa? Rumus-rumus trigonometrinya. Oke? Jadi dari soal-soalnya kita tahu limit trigonometri itu sebenarnya cukup gampang. Tapi ada triknya. Yang pertama apa? Harus tahu dulu rumus-rumus pada trigonometri, sehingga soal-soal yang nanti bukan dalam bentuk rumus bisa kita ubah dalam bentuk rumus. Biasanya itu yang kosinus yang harus kita ubah dalam bentuk sinus maupun bentuk tangen. Oke, jadi cukup disinilah pertemuan kita tentang limit fungsi trigonometri. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas limit fungsi untuk nilai-nilai fungsinya menuju tak terhingga. Oke,
Selamat siang, tetap semangat.